Haleluya, Yesus Engkau adalah Allah yang kami kagumi. Kepadamu kami memuji, kepadamu kami naikkan pujian kami, kepadamu kami naikkan penyembahan kami. Sebagai rasa syukur kami dan pagi hari ini di tempat ini, kami boleh berhimpun bersama menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tentunya kami teramat percaya bahwa Engkaulah Allah yang telah hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amen. Karena Engkau adalah Allah yang menyatu dengan umat-Mu. Dan kami saat ini merasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Kami mohon pengurapan Tuhan secara khusus. Urapi hamba-Mu. Dan kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah turun atas kami untuk menuntun kami, memimpin kami, memberikan pengertian kepada kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkaulah yang berbicara saat ini bagi kami semua. Pakai hamba-Mu menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Dan Tuhan memberkati pemberitaan firman mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali menghampiri hadirat-Nya. Tentunya ini yang didamba-dambakan oleh Tuhan. Tentunya kalau ini adalah merupakan kerinduan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita akan menikmati apa yang Tuhan sajikan pada pagi hari ini buat kita, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama dengan segenap umat Tuhan yang ada di muka bumi, dimanapun sedang beribadah saat ini. Bahkan sepanjang hari ini, di belahan bumi manapun, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Yang juga hari ini banyak yang mengadakan perjamuan kudus, yang menandakan bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus itu sendiri. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat yang telah ditebus Tuhan, orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang yang mau bertobat, kita harus berdampak. Dan untuk itu, tema yang kita akan angkat pada hari ini adalah hidup kita dampak bagi kemuliaan-Nya. Untuk itu mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita, terambil dari Matius 3 ayatnya yang ke-8. Satu ayat saja yang pendek, tetapi biarlah ini ayat ini menjadi satu perintah buat kita untuk kita supaya berdampak. Baik, kita akan membaca dari Matius 3 ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan di sana? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Satu kalimat, satu ayat pendek dari Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang begitu luar biasa. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-9, ayat 8, ayat 10, di sana jika kita tidak menghasilkan buah maka kapak tersedia untuk menebas. Coba kita baca di ayat yang ke-10. Sebentar, tolong dibukakan lagi di ayat Matius 3 ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tahukah kita bahwa kita dipanggil Tuhan untuk harus berdampak? Harusnya di setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang percaya bahwa kita telah ditebus, kita harus berdampak. Ya. Kita harus berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa nats yang kita baca ini adalah sesuatu peringatan bagi kita supaya di dalam pertobatan kita bukan hanya status quo. Artinya bahwa yang penting saya sudah diselamatkan. Bukan demikian. Tetapi di sana dikatakan bahwa hasilkanlah buah. Jadi di dalam pertobatan kita harus menghasilkan buah. Kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira ya. Harusnya seperti itu. Ini saya sering kali ditegur oleh istri saya karena saya selalu mengatakan kira-kira. Padahal ini pastinya seperti itu. Ya. Bahwa di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita berdampak buat kondisi keadaan di sekeliling kita. Tidak hanya kepada diri kita sendiri saja yang diselamatkan, tetapi kita adalah bagian yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Harusnya hidup kita berdampak. Nah, oleh sebab itu ada satu pemikiran yang harusnya kita pahami. Bahwa di dalam kehidupan kita ini dua sisi. Ada di sisi daging, ada di sisi roh. Dari sisi daging, kalau kita tidak berbuah, maka ayat 10 itu kena kepada kita. Setuju? Harusnya kita setuju. Bahwa di dalam kehidupan kita ini harus berdampak untuk menghasilkan buah yang positif. Tetapi di dalam kehidupan kita ini juga ada sesuatu pengaruh yang luar biasa yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu akan berdampak buruk kalau kita tidak memahami dengan baik kalimat ini. Artinya kalimat yang seharusnya berdampak baik itu adalah pertobatan kita. Tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, hanya sekedar kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kehidupan kita tidak sertai dengan pertobatan yang sungguh, maka kehidupan kita akan berdampak kepada hal-hal yang negatif. Nah, dampak yang negatif itu akan menghasilkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena memang di situ di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kapak sudah tersedia untuk menebas. Ya. Dan oleh sebab itu sejak dari saya mengenal Tuhan, di tahun 81, saya berpikir saya menjadi orang Kristen itu cukup saya percaya. Ternyata tidak cukup dengan kita hanya percaya saja. Karena kalau hanya percaya saja, Alkitab mengatakan bahwa setan-setan pun juga percaya. Nah, oleh sebab itu kita harus meningkatkan iman kita supaya kita berdampak kepada hal yang positif. Hal yang positif itu artinya bahwa kita memberikan suatu gambaran bahwa hidup kita telah diubah oleh Tuhan. Dan itu akan terpancar dan terbaca di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menegaskan tentang hal itu. Bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan harusnya kita sadar bahwa firman itu tidak lagi tertulis di loh batu, tetapi firman tertulis di loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam perjanjian lama, Musa naik ke Gunung Sinai dan di sana dia mendapatkan loh batu, dia menerima sebuah apa namanya 10 hukum Tuhan yang tertulis di loh batu. Dalam Keluaran 32 ya 31 Keluaran 32 kalau nggak salah ayat yang ke-18. Coba kita buka. Dan sampai saya mereka-reka.
Ada? Keluaran 32. Iya. Oke. Iya. Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 18. Kita baca bersama. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Coba kita perhatikan di pasal yang 34 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Musa, bahwa itu adalah bagian daripada 10 hukum Tuhan yang tertulis di loh batu, dan itu menjadi berkat bagi umat Israel yang seharusnya. Tetapi karena pelanggaran umat Israel, kalau kita baca di pasal yang 32 di sana, bahwa Musa waktu turun dari gunung Sinai dengan dua loh batu di tangannya yang tertulis 10 hukum Tuhan, ternyata umat Israel berubah setia dengan menyembah apa? Anak lembu dari emas. Yang dimana mereka memaksa supaya Harun membentuk patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Bodohnya juga Harun di situ dia mau. Tapi ini unsur paksaan. Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah gambaran bahwa firman Tuhan yang tertulis di loh batu itu adalah hukum Taurat yang kita tahu saat ini. Itu tidak menyelamatkan. Tetapi hukum Tuhan, firman Tuhan yang tertulis di loh daging, itulah yang menyelamatkan kita, yang membawa kepada keselamatan yang kekal, di mana Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia adalah gambaran dari 10 hukum Tuhan yang ada tertulis di loh batu, dan dia membuktikannya, dan dia menggenapkan semua itu di dalam dirinya. Rasul Paulus menegaskan hal itu di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Coba dibuka kembali, ini sering saya sampaikan. Coba dibuka. Ya, kita baca. 2, 3. Lanjut. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan di loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya adalah suratan Kristus yang hidup, yang harusnya dapat dibaca oleh semua orang, yang memberi dampak kepada kehidupan yang sebenarnya. Bahwa firman adalah kebenaran itu harus terpancar dan tergambar di dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu bahwa kehidupan kita harus memberi dampak. Tapi seringkali hidup kita habis jingkrak di sini, ya. Habis melayani di sini, atau kita habis datang dari sini di ibadah ini. Perhatikan dengan baik. Dari sini kita seperti orang yang luar biasa. Tapi keluar dari pintu ini kita menjadi orang yang kurang ajar. Perhatikan dengan baik. Kita di dalam beribadah kepada Tuhan, tetapi begitu kita melangkahkan kaki keluar dari tempat ini, kita adalah orang-orang yang kurang ajar. Akhirnya pancaran dan sinar kemuliaan Tuhan tidak tergambar di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi dampak yang sebenarnya, memberi dampak yang positif,
Pada waktu kita di sini, kehidupan kita ya dan amin, di mana kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Pada waktu keluar dari sini, bahwa hidup kita harus berdampak kepada hal yang sama waktu kita datang ke tempat ini. Jangan kita datang ke tempat ini, hidup kita sepertinya lebih kudus dari malaikat. Tetapi begitu keluar dari sini, hidup kita menjadi kudis-kudis. Ya, menjadi orang-orang yang penuh dengan hama, gatal di mana-mana, menyebar kegatalan, ya hal-hal yang duniawi yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita yang berdampak. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengubahkan kita adalah firman, maka kehidupan kita waktu kita keluar adalah sama pada waktu kita ada di sini menerima firman. Ada amin. Itulah yang berdampak. Jadi jangan sampai kita ada di sini, kita mendengar firman Tuhan, amin. Ya, kata aminnya kita lebih luas, lebih kuat daripada orang lain. Tapi waktu keluar dari sini, apa ya? Manusia rohani keluar dari sini manusia rohana. Kita tidak bisa untuk membedakannya. Kita ada di posisi mana? Nah, seharusnya kita berdampak kepada hal yang positif. Kita di sini, kita menerima firman Tuhan. Iya, terima kasih Tuhan. Saya disadarkan oleh firman Tuhan. Tapi keluar dari sini kita tidak bisa menekan diri kita. Makanya Paulus katakan, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, ya kenajisan dan keserakahan. Itulah yang disebut dengan berhala. Kolose 3 ayat yang ke-5. Jadi kehidupan kita yang telah bertobat, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harusnya berdampak itu bukan dari tapi kehidupan kita harus berdampak dari sisi kebenaran yang melekat pada kita. Baik, kita akan melihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Kita kembali ke pembacaan kita. Pasal yang ketiga ini, di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi di luar pertobatan itu pasti kebinasaan ya, sesuatu hal yang buruk. Nah, saya mencoba untuk merenungkan pasal 3 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Coba kita akan baca ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saya membayangkan ayat ini. Yohanes Pembaptis pergi di padang gurun. Dan kemudian dia berbicara, bertobatlah. Ya, di padang gurun, siapa orang di padang gurun ya? Kira-kira ada yang tinggal di padang gurun? Di padang gurun itu nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya, gundul, ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya bersyukur 2 kali diizinkan untuk pergi ke Israel. Yang pertama kami berangkat, yang pertama tidak dengan istri saya. Nah, disitulah saya banyak menyaksikan tentang daerah padang gurun. Kami dari Indonesia, dari Jakarta turun di Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi kami naik lagi turun di Yordania. Nah, dari Yordania kami naik bus ke Petra. Sepanjang jalan itu padang gurun, tidak ada kehidupan, tidak ada rumput pun tidak.
Saya menyaksikan bahwa rumput pun nggak ada. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di sana, yang ada gunung batu, ya, dan tanah apa yang tidak ada, artinya tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan saya memperhatikan luar biasa. Nah, bahwa di sana itu, tapi begitu kami balik dari Petra, kami masuk kembali ke Jordania, masuk ke Gunung Nebo. Di Gunung Nebo, di sana subur. Dan kita mengarahkan pandangan kita ke arah lembah. Ya, ke arah lembah yang disebut dengan Sinai. Ya, itu sudah masuk wilayah Israel. Dan tahu nggak, itu hijau semuanya. Saya bilang, kenapa bisa dibedakan ya? Kenapa wilayah itu kok berbeda banget? Dari Petra, dari Jordania sampai ke Petra itu nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan. Aduh, saya mau bilang, bahkan kami masuk di Petra itu gunung batu yang terbelah dua itu di situ nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada tanaman yang hidup di situ. Tapi di Petra ada hotel, ada kota di Petra itu ada yang menyediakan tempat untuk supaya orang kalau wisata ke Petra maka mereka akan nginap di situ. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa kehidupan itu beda. Begitu kami kembali dan kami masuk di Gunung Nebo, naik ke gunung di mana Musa dia mengakhiri perjalanannya dari dari Mesir untuk masuk ke gunung masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa berhenti di Gunung Nebo. Dia tidak bisa maju ke sana, lanjut ke sana. Yang lanjutkan adalah Yosua dan Kaleb dan semua yang lahir dalam perjalanan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa begitu masuk ke Israel, di sana hijau. Di sana ada kehidupan. Kehidupan itu ditandai dengan yang dibedakan padang gurun dengan tanah yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan buah-buahan, luar biasa. Ya. Dan di sana saya melihat bahwa sesuatu kehidupan itu nyata. Nah, yang saya bayangkan di sini berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia pergi ke padang gurun dan dia memberitakan firman. Kepada siapa dia beritakan firman? Kepada manusia? Itu di padang gurun. Tapi inilah sesuatu dampak dari pertobatan Yohanes Pembaptis. Dia percaya bahwa Tuhan itu memerintahkan untuk pergi ke padang gurun untuk memberitakan firman. Dan luar biasanya kita lihat di situ dikatakan begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini saya pikir kepada siapa dia beritakan firman ini di padang gurun? Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Kenapa ada madu hutan di sana? Bukankah dikatakan ada padang belantara? Ada padang gurun. Tapi di sana ada madu hutan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan karena ini dia pergi ke padang gurun dan tentunya di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kembali lagi dia makanannya itu belalang dan kemudian minumannya dia minum madu hutan. Bagaimana mungkin hal itu? Nah, itulah firman ya. Kalau kita melihat bahwa firman itu tidak ada yang salah. Di sini kita melihat bahwa kemampuan kita untuk menangkap tentang hal itu. Ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yuda dan dari seluruh daerah sekitar Yordania. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis di sungai, dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dan setelah saya mendapatkan ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Rupanya si Yohanes Pembaptis ini diperintahkan Tuhan pergi ke padang gurun itu. Dia pergi untuk melatih dirinya, untuk menghadapi kedegilan umat Israel, supaya dia tahu bahwa melalui dia pemberitaan firman, karya keselamatan itu harus sampai kepada umat Israel. Pada waktu dia berbalik dari padang gurun, maka dia masuk ke daerah wilayah di sungai Yordan itu, dan kemudian di sanalah semua orang dari Samaria ya dan
sekitarnya, mereka datang kepadanya dan dibaptis oleh dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintahkan kepada kita, taatlah. Jangan membantah. Kita seringkali menolak firman Tuhan sehingga akhirnya kehidupan kita tidak berdampak kepada kondisi dan keadaan sekeliling kita. Sebenarnya padang gurun itu dalam berbicara manusia duniawi. Di mana banyak orang yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kehidupan secara rohani pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang telah mati. Bicara padang gurun bahwa sekalipun kita melihat bahwa sekian banyak orang, tapi itu ada di kondisi yang mati. Itu padang gurun. Manusia banyak mengalami kondisi padang gurun. Tetapi kembali lagi bahwa yang Tuhan inginkan tidak satupun yang binasa. Perlu kita tahu. Tuhan inginkan supaya tidak satupun yang binasa yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan mau supaya melalui saudara dan saya, orang-orang yang belum bertobat, boleh bertobat. Nah oleh sebab itu panggilan kita yang harus berdampak adalah memberi suatu gambaran kehidupan di mana kehidupan kita telah diubahkan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teladanan ini Paulus menekankan di dalam Filipi 2, Filipi 3 ayat yang ke-17. Dikatakan ikutlah teladanku. Paulus banyak melayani orang-orang yang ada di padang gurun. Maksudnya yang ada di dalam kematian rohani. Kira-kira seperti itu. Ya, ini boleh kira-kira ya Bu Gembala. Karena ini kan saya katakan dari padang gurun kepada kehidupan yang pada kenyataannya ya ada di tengah-tengah yang subur seharusnya, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan padang gurun. Mengerti? Bisa paham ini ya? Kehidupan kita seringkali ada di kondisi padang gurun. Perkaranya kita tidak menerima firman supaya kita hidup di dalam kehidupan yang subur. Banyak orang yang sekalipun ada di tengah-tengah kasih anugerah, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah padang gurun. Ya, diizinkan untuk mengalami banyak hal di dalam kondisi tertentu, ternyata karena dia tidak taat kepada firman Tuhan, maka kehidupannya sekalipun diberkati secara jasmani, tapi keluhan hidupnya, kehidupan kesehariannya, itu ada di padang gurun. Nggak tahu kepastian keselamatan yang sesungguhnya. Nah inilah yang celaka bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Secara jasmani, tambun, hidupnya subur. Tapi secara rohani pada hakikatnya dia adalah orang ada di dalam kondisi yang disebut padang gurun. Nah inilah yang kita harus tahu bahwa kehidupan kita harus memberi dampak kepada kondisi yang ada di sekeliling kita yang disebut dengan padang gurun. Ada amin? Nah, Paulus menjadi teladan bagi umat Israel, bahkan di luar umat Israel dia berdampak. Jadi aku dipanggil bukan untuk umat Israel, bahkan dia katakan seperti itu. Tapi di kondisi di lingkungan umat Israel dia adalah orang yang terpandang. Tetapi kembali lagi dia menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar daripada orang-orang Israel. Makanya pemberitaannya keluar tidak hanya di komunitas orang Yahudi, tetapi dia lebih bertumbuh dan berkembang kehidupan pelayanannya di luar orang Yahudi. Nah, itulah yang sebenarnya kita lihat bahwa kehidupan yang benar-benar bertobat maka akan berdampak kepada kondisi tidak hanya di lingkungan kita, tetapi di luar kehidupan kita, di luar lingkungan kita akan berdampak. Ya, kehidupan kita harusnya terpancar, memuliakan, artinya terpancar kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah manusia yang benar-benar adalah manusia di dalam keadaannya sebagai manusia. Sekalipun kita tahu bahwa dia adalah Allah, tetapi dia datang ke dalam dunia adalah menyatakan dirinya, dia menyamakan dirinya seperti manusia pada umumnya. Tetapi dialah yang memberi dampak perubahan yang mengubah
dunia ini dalam bentuk paradigma. Coba bayangkan kalau seandainya tidak Yesus datang ke dalam dunia dan orang hanya percaya kepada hukum Taurat, saudara dan saya hari ini harusnya menebus dosa saudara harus dengan korban atau binatang. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki korban penghapus dosa, korban ucapan syukur? Binasalah kita semua. Makanya Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi kita bersyukur Yesus datang untuk memberikan teladan. Dan dia tidak hanya memberikan teladan, tapi dia juga memberikan suatu kehidupan, ya, keyakinan penuh bahwa hidup kita ini telah diselamatkan. Yesus telah menyatakan hal itu. Dan dia memberi teladan dalam sikap hidup yang sesungguhnya supaya kita pun juga menjadi teladan. Makanya Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-13, 14 dan ayat yang ke-15. Kita buka ayat itu untuk mengakhiri dan kita akan masuk dalam perjamuan. Bisa minta tolong bukakan Yohanes 13 ayat yang ke-13, 14 sampai ayat yang ke-15. Siap-siap semuanya? Oke. Yohanes 13 kita baca bersama-sama. Sudah dapat ya? Semua kita lihat ke depan. Ada di situ. Kita baca bersama 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yesus telah menegaskan tentang hal ini, kata keteladanan. Bahwa Yesus, kalau kita baca sebelumnya, sebelum dari ayat ini, dikatakan di sana bahwa ia membuka jubahnya, ya, dia mengambil basi dan dia membasuh kaki murid-murid. Ini adalah keteladanan untuk kerendahan hati. Nah, ini seharusnya kita juga melakukan hal ini karena ini firman Tuhan. Ini firman yang Yesus sendiri katakan bahwa kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kata saling membasuh kaki itu adalah saling merendahkan, ya, diri di hadapan sesama. Kita tidak boleh meninggikan diri kita. Ya, hanya Yesus yang patut untuk ditinggikan. Nah, antara suami istri, ya, nanti kalau kita sudah memiliki gedung sendiri, berdoa secepatnya mujizat terjadi kita miliki, maka kita akan melaksanakan pembasuhan kaki. Ini sebenarnya bagus sekali. Karena di situ ada keteladanan. Yesus mau supaya kita juga saling membasuh kaki. Ya. Dan untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan dengan baik ya firman Tuhan yang kita sudah dapatkan pada pagi hari ini. Jangan takut dengan keterbatasan kita karena Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau untuk menjadi satu alat Tuhan yang berdampak buat banyak orang yang terpanggil untuk diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang saat ini sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi kita keluar dari tempat ini, ambillah bagian untuk menjadi saksi Kristus. Ya, saya mau kasih tahu bahwa untuk menjadi saksi Kristus bukan berarti kita harus berkhotbah di mimbar ini. Mimbar Tuhan itu adalah diri saudara dan saya. Ada amin? Mimbarnya Tuhan adalah saudara dan saya. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi surat yang tertulis, yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu tergambar dari sikap hidup saudara dan saya. Nah, itulah cara khotbah yang sebenarnya, cara khotbah yang sesungguhnya. Karena saya melihat bahwa Yesus selama dia ada dalam dunia, pada waktu dia mendoakan orang sakit, dia tidak datang dan kemudian berdoa, numpang tangan untuk supaya dia memanggil nama Tuhan. Enggak, karena dia sendiri sumber kesembuhan. Ada amin? Dia hanya datang,
Ada iman, bangkit. Bangkit, angkatlah tilammu. Ya seperti itu. Nah, kita bisa meneladani itu. Ya, kalau kita mau berdoa, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mengharapkan pertolongan Tuhan, kita bisa menyembuhkan, kita bisa membangkitkan orang mati. Ada amin? Bisa. Ya, nanti suatu waktu kita akan, saya sudah pernah ubahkan tentang hal itu. Suatu waktu kita akan melihat mujizat terjadi lewat diri kita, lewat hidup kita. Bahkan sikap hidup kita saja, ya, dengan hidup sungguh-sungguh benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bayangan kita saja, atau sapu tangan, atau apa, lewat apa, pastinya Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dan pada pagi hari ini jadilah berdampak buat kondisi dan keadaan sekelilingmu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya kami menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Tentunya kami percaya ini adalah kata perintah untuk kami boleh melakukan, kami boleh menggenapkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kalau kami hidup dalam ketaatan kan kebenaran firman-Mu, Engkau Tuhan yang akan melekat dengan kami, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami akan berdampak buat sekeliling kami. Tuhan, mari Engkau pakai kami semua, biar Engkau genapkan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Dengan demikian kehidupan kami akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkau percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai kami, urapi kami, anugerahkan kami kuasa-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur, menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Demi nama Yesus, haleluya.